Nah teman-teman, jadi aku bagi-bagi bibit bunga juga. Ini ntar buat Tanti kalau dia kesini. Hai semuanya, selamat datang di Mavandam Channel. Teman-teman, hari ini aku siram bunga aku pakai air hujan. Jadi selama aku ada air hujan, aku tuh pasti pakai air hujan. Dan ini ada tutupnya ya teman-teman, biar nggak dinyamukin dan juga biar nggak ada burung atau tupai tenggelam ke dalamnya gitu. Oke deh, mari lanjut siram bunga. Kemudian aku akan contohkan ke kalian cara semai tanaman ya, dari pot yang kecil yang numbuhnya masih bergerombol. Nanti aku pisah-pisahin. Dan ini bunganya bunga popi yang cakep banget. Ada tupai. Teman-teman, di sini aku mau berbagi dengan kalian hama daripada bunga lili ya. Jadi hamanya seperti ini. Ya, dia seperti ladybug tapi jangan terkecoh, dia bukan ladybug. Kalau ladybug itu badannya lebih bulat dan ada titik-titik. Jadi ini kalau kalian lihat di bunga lili kalian harus basmi.
Oke. Up. Nah, kenapa? Karena ini jahat banget, dia menghisap jus daripada bunga lili sebelum dia numbuh ya. Jadi seperti yang kalian lihat ya, dia berlubang-lubang. Ini bunga lilinya yang bagus banget, mudah-mudahan masih terselamat ya, karena aku segera melihat kemarin sih masih belum. Nah, ini memang cenderung hanya pada bunga lili ya, hama-hama seperti ini. Ya, kita lihat nanti bunga liliku yang ini masih bagus enggak, karena udah banyak yang bolong nih teman-teman. Nah, ini air biar enggak terbang aja ya teman-teman. Aku pakai bug spray. Kalau untuk bunga is oke, aku pakai ini. Kalau buat makanan ya, makanan, kalau buat sayuran dan buah-buahan aku nggak pakai ini. Aku pakai paling jusnya bawang putih gitu ya, kalau memang terpaksa harus disemprot gitu. Kalau enggak ya udah aku angkat aja kalau cuman ulat gitu. So teman-teman, aku sudah di greenhouse. Jadi ini lupin ya. Aku juga ganti potnya karena dia kecil, nggak tinggi-tinggi kalau potnya kekecilan. Jadi ganti pot yang lebih besar supaya numbuhnya tambah cakep. Nah, anyway, ini adalah poppy ya. Jadi bunganya seperti di foto ini, di pojok atas kanan. Dia cakep banget bunganya. Jadi ada dua macam, ada yang double ya, kayak pon-pon gitu. Jadi dia peony, semacam peony tapi dia poppy gitu. Jadi pohonnya tinggi, lebih tinggi dari aku juga. Dan juga ada yang dia yang single, yang kecil, pohonnya juga lebih rendah. Jadi ya hari ini aku akan liatin ke kalian cara mentransfer dari tanaman yang bergerombol seperti ini. Kita pisahin satu persatu di pot yang lebih besar. Kenapa poppy starternya harus begini? Karena poppy itu bijinya seperti pasir, jadi nggak mungkin kita tanam langsung tancap satu-satu karena benar-benar kayak pasir. Jadi otomatis ditabur aja dan udah gitu. Kita kalau udah numbuh kayak gini bisa kita transfer ke pot yang besar, oke? Tapi sebelumnya aku mau tunjukin ke kalian apa yang ada di dalam greenhouse aku saat ini. Oke, jadi ini lupin yang tadinya di pot yang kecil kayak gini ya. Sekarang aku pindah ke yang gedean gini. Kemudian ini poppy ya, poppynya ntar aku pindah ke pot yang gini. Terus ini cornflower is oke. Nah, di sini juga ya ada poppy. Jadi ini juga nanti aku mau transfer ke pot yang lebih besar. Ini sininya juga aku juga akan transfer ke pot yang besar. Kemudian di sini pohon kacang aku masih hundelap unduk karena di sini malam-malam itu masih 7 derajat ya. Kemudian ini pohon kedelai. Oh ya, ini aqualia yang ini aku lupa. Ini tanaman juga yang dapat beli dari
online ya. Yang lainnya udah di pot besar, yang itu masih kecil kerdil, jadi ntar aku transfer ke pot yang gedean, ganti kompos. Dan yang ini tomat, kemudian ini brokoli. Kita juga udah tanam brokoli di kebun, cuman karena takut dibantai slug, siput ya, jadi kita juga pakai starter. Ternyata ya aman sih ya, masih oke lah yang di luar. Kemudian ini timun, kita udah tanam 2 di greenhouse ini, ntar aku liatin. Ini juga tomat. Nah ini mix ya, ada cornflower, ada poppy, ada aduh lupa, candy tuft juga. Kalau ini nggak aku pindahin ke pot yang lebih besar dulu, aku biarkan dulu, nanti kalau udah strong aku baru tanam di kebun. Kalau ini bibitnya buncis. Oh iya teman-teman, ini kangkung aku udah numbuh tuh. Jadi aku ada 3 pot yogurt ya. Itu kangkung lumayan lah, kalau udah besar ini bisa buat tumis beberapa kali. Kemudian ini umbi ketela ya, daunnya kan aku mau daunnya aja biar dia apa ya, menjuntai gitu. Kenapa sih kok nggak tanam langsung di lahannya gitu, karena di sini banyak tikus. Kalau ditaruh di lahan langsung digerogotin tikus nih gitu. Terus di lahan juga kita tanam yang lain. Kalau yang ini selain ubinya nanti digerogotin tikus, nah ini nanti daunnya ini langsung dimakan siput kalau tanam di lahan. Lain lagi kalau kita di Indonesia ya, beda. Kalau sini mah kita sesuaikan lah di mana kita berada ya teman-teman. Dan kemudian di sini pohon lemon-lemonan ya. Nah kalau ini bergerigi, kalian kan yang bilang, oh kalau lemon itu daunnya bergerigi. Semuanya kalau dilihatin itu bergerigi, cuman kalau ini aromanya dia kayak jeruk mandarin. Ini juga, terus yang ini nih, yang lemon. Jadi dia daunnya itu 2 ya, istilahnya kayak gini. Ini lemon nih, kalau aku yakinnya kayaknya lemon, karena ini wanginya wangi lemon. Terus dia juga berduri, ada durinya gitu juga gitu. Dan itu timunnya di sana sudah tanam 2 ya, di pojok sana 1. Oke, kemudian ini buncis rambat dan ini beetroot. Kita juga pakai starter gini karena kalau langsung dibantai, kalau nggak tikus yang makan bijinya sebelum mereka berkecambah, pas numbuh berkecambah kayak gini nanti juga dibantai sama siput. Jadi makanya kita starternya di tray dulu gitu. Yang ini juga ya tuh, buncis. Ini kosmos, bukan punya aku yang ini deh, soalnya ini bukan tulisan aku, pasti suami aku, kalau enggak anak tiriku, anak kos. Kalau anak tiriku mah mana dia ada berkebun. Oke. Nah teman-teman kalian yang tinggal di Eropa terutama ya, kalau kalian nanam bibit mulai dari dalam rumah, kalau kalian yang nggak punya greenhouse, biasanya kalian kan starternya tuh kalian nanam biji dalam rumah. Nah kalau udah agak gedean gitu, jangan kalian langsung taruh di luar ditanam di kebun, mati dia. Jadi harus dikeluarin siang hari, malam masukin lagi ke rumah, esoknya keluarin lagi, malam masukin lagi ke rumah, terus begitu minimal 4-5 hari ya. Jadi dia beradaptasi dengan cuaca hari-hari di luar. Akhirnya hari kelima kalian bisa tanam di luar, di pot atau di kebun, baru dah dia nggak mati. Oke gitu. Oke, aku mau lanjut, mau pindahin bunga popi aku. Oke teman-teman, jadi sangat gampang sekali caranya. Isi pot dengan pupuk. Jadi ini kompos Isle of Wight ya, sangat gembur sekali.
Nah kalau komposnya bagus, nggak perlu dikasih pupuk, bunganya nanti juga udah cakep gitu. Dan ini karena semuanya ya mau aku tanam satu-satu, nggak satu-satu sih, mungkin 2 atau 3 gitu. Jadi ya aku tinggal pisahin aja dari potnya, dan ya bismillahirrahmanirrahim, kita belah-belah deh gitu. Nah karena ini aku tanamnya asal, jadi ini nanti hasilnya mix, ada yang tinggi ada yang enggak gitu. Nah ini 1 2 3 ya udah 4 deh ya. Ya jadi pegang tengahnya gini supaya dia nggak terpendam perasaan yang terpendam kayak gitu. Udah gitu aja teman-teman. Nanti dia akan tumbuh lebih besar. Oke, kalau udah tinggian lagi nanti aku bikin dia strong, keluar masuk greenhouse, dan setelah itu baru aku bisa tanam di kebun. Oke, sekarang aku mau lanjut finish semuanya ini. Oke, jadi ini semua bunga popinya sudah aku ganti ke pot yang lebih besar ya, dan jangan lupa disiram. Berapa kali sehari disiram, jadi kalian harus lihat sendiri karena tempat kita berbeda ya. Kalau garing ya disiram, kalau nggak garing ya tunggu dia agak garingan gitu teman-teman ya. Kalau udah becek masa disiram gitu, jadi harus juga pakai logika gitu. Oke teman, jadi aku bagi-bagi bibit bunga juga, ini ntar buat Tanti kalau dia kesini. Oke, dan ini buat anak kosku ya, dia juga suka tanam bunga juga. Jadi di sini ada sinia, ini bunga matahari putih atau vanila, matahari yang coklat, kemudian ini matahari yang kuning, ini mix ya, ada poppy, ada cornflower, ada candy tuft, dan ini mix cosmos gitu. Nah baiklah teman-teman, terima kasih sudah nonton. Dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya.